Ya, baik Pak, saya urutan berikutnya. Ibu Bapak. Oke, monggo Bu Maria. Mohon izin saya mengajar di kelas 5 ya Bapak Ibu. Nanti mohon bantuannya disesuaikan dengan siswa kelas 5. Saya mulai ya Ibu Bapak. Ini Bu, kelas 5 juga misalnya materinya apa gitu? Atau kalau tematik ya pelapa sama apa apa gitu. Ini apa itu intro untuk kita gitu ya. Bukan untuk siswanya, tapi untuk siswanya setelah mulai pembelajaran. Tapi untuk kami yang ini Bu Maria mau ngajar apa itu kelas 5. Saya kelas 5 tentang PPKN dan SBDP Pak mapelnya. Ya, begitu caranya ya untuk semuanya. Silahkan dimulai. Ya, baik. Terima kasih Pak. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Ayo. Sehat Bu. Sehat. Kurang semangat. Kalau Ibu bertanya apa kabar, kalian harus menjawab Alhamdulillah, luar biasa, selalu sehat. Yes. Oke, siap? Siap Ibu. Siap. Guru. Ibu ulang ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Selalu sehat. Yes. Oke, bagus. Terima kasih anak-anak. Masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan kepada Bulian untuk memimpin doanya. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sudah Bu Guru. Baik, terima kasih Bulian sudah memimpin doa hari ini. Anak-anak, kenapa sih kita harus berdoa untuk memulai semua kegiatan? Coba ada yang bisa jawab? Tidak. Ya, baik. Berdoa itu adalah sarana bagi kita untuk memohon sepenuh hati kepada Allah. Jadi, untuk kita memulai sesuatu kegiatan, kita harus dimulai dengan berdoa. Insya Allah akan mendapatkan, apalagi dengan belajar ini, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, coba dilihat kanan kirinya ada teman yang tidak masuk, tidak? Semua masuk ya? Masuk semua Bu. Masuk ya. Alhamdulillah semua sehat ya. Alhamdulillah bisa masuk. Nah, hari ini kita akan sebelum memulai pembelajaran kita akan memulai dengan menyanyikan dulu Hari Merdeka ya. Coba Ibu share ini dulu ya, Ibu share screen dulu. Kita mulai dengan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Baik, sudah terlihat? Sudah Bu. Nah, kita mulai ya. Semuanya menyanyikan lagu Hari Merdeka. Masih hafal tidak lagu Hari Merdeka? Masih ya? Masih Bu. Baik, kita mulai. Nah, ini Ahwan ya. Pas ngajar nih. Dengar suaranya? 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka
Baik anak-anak, alhamdulillah semuanya masih hafal lagu Hari Merdeka. Nah, anak-anak, kenapa ya kita hari ini menyanyikan lagu Hari Merdeka? Ada yang tahu tidak? Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 11 Agustus 2022. Biasanya kita selalu merayakan Hari Kemerdekaan pada bulan Agustus. Nah, sekarang coba ibu tanya, tahun ini Indonesia merayakan HUT RI yang keberapa ya? 77. Betul sekali. Tahun ini kita merayakan HUT RI yang ke-77. Nah, kira-kira apa yang kalian lakukan dalam memperingati HUT RI yang ke-77 ini? Coba, Bu Resna, sudah melakukan kegiatan apa di rumah? Kemarin ikut lihat upacara penaikan bendera, terus ikut lomba-lomba. Iya, hebat. Sudah mengikuti upacara bendera dan juga mengikuti lomba. Coba, Bu Sri sudah mengikuti memperingati Hari Kemerdekaannya dengan kegiatan apa? Kalau aku ikut lomba-lomba di rumah, Bu. Lomba balap karung. Wah, menang deh. Menang dong, Bu. Juara 1 aku, Bu. Hebat. Wah, ya baik anak-anak. Sama itu Mbak Sri, saya juga ikut lomba balap karung, tapi kok karungnya kecil ya, jadi nggak bisa masuk. Baik Bu Ita. Hebat pokoknya semuanya. Hebat ya, sudah memperingati Hari Kemerdekaan dengan caranya masing-masing. Ada yang mengikuti lomba, ada yang mengikuti upacara bendera, semuanya hebat. Nah, anak-anak, memperingati HUT RI adalah salah satu kewajiban kita sebagai warga masyarakat yang baik. Kira-kira selain memperingati Hari Kemerdekaan, kewajiban kita sebagai warga masyarakat apa ya? Coba ada yang bisa jawab? Coba Bu Susan. Iya Bu, kenapa Bu? Bu, aku nggak fokus nih Bu. Aku fokus. Coba pertanyaannya. Coba. Apa namanya? Selain kewajiban kita sebagai warga masyarakat, selain memperingati Hari Kemerdekaan, apa ya? Coba. Siapa yang bisa jawab? Aku nggak tahu Ibu. Nggak tahu ya. Lian tuh biasanya tuh bisa tuh. Oh iya, Bu Lian coba. Silakan dijawab. Dicoba ya Bu, mentaati peraturan yang ada Bu. Wah hebat, tepuk tangan untuk Bu Lian. Oke baik. Nah tema kita hari ini berkaitan sekali dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan kegiatan mengamati video PowerPoint, siswa dapat mendiferensiasikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dengan benar. Lalu juga dengan bermain media kartu permainan, siswa dapat menentukan jenis hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dengan teliti. Dan dengan kegiatan menyimak video pada PowerPoint, siswa dapat menganalisis ciri-ciri dari karya gambar cerita dengan tepat. Nah, lalu melalui model project based learning ini, siswa akan membuat gambar cerita berupa komik dengan baik. Nah, anak-anak, Ibu memiliki video tentang hak dan kewajiban. Nah, sekarang kita lihat yuk contoh pelaksanaan dari kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dari Pipo, Lula, dan Bolt. Silakan disimak dulu videonya ya. Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, baik. Kita simak Hari dengan ini baik. Danang tidak masuk sekolah karena sakit.
Pipo, Lula, dan Bol berencana untuk menjenguk Danang di rumahnya. Mereka berkumpul di rumah Bol setelah terlebih dahulu ganti baju sepulang sekolah. Duh, maaf ya aku terlambat. Tadi ada yang memarkir mobilnya di depan pagar rumahku. Jadi aku nggak bisa lewat. Iya, nggak apa-apa Lula. Aku juga baru sampai kok. Yuk, masuk. Hai Pipo, hai Lula. Sore Tante. Tante mau pergi kemana? Tante teh mau pergi kelurahan ini. Mau ngurus perpanjangan KTP. Ayo atuh, silakan kalian masuk aja. Bang, ada Pipo sama Lula ini. Sini keluar. Makasih Tante. Permisi ya. Baik, saya percepat ya. Tunggu iklan. Nggak boleh gitu, Bol, sama adikmu. Yang baik dong cara ngomongnya. Ya deh. Maaf ya, Mini. Tapi kamu di rumah aja ya. Tunggu ibu di rumah. Ya udah deh. Nah, gitu dong. Kita mau naik apa ya ke rumah Danang? Naik bis aja gimana? Jarak ke rumah Danang kan lumayan jauh. Kayak juga tuh. Kata ibuku, boleh pergi naik kendaraan umum asal pulangnya nggak terlalu malam. Kita berangkat sekarang aja kalau... Jang, nanti kamu mengganggu tetangga kita. Oh, begitu ya. Maaf ya. Ya sudah, aku pergi dulu ya. Untung kita dapat tempat duduk. Kamu jangan buang sampah sembarangan di dalam kendaraan, Bol. Iya. Maaf. Bol, ayo berdiri. Kita kasih kursi kita ke ibu dan nenek itu. Ibu, nenek, silakan duduk di sini. Wah, terima kasih ya, Dek. Sama-sama, Bu. Kita udah mau sampai nih. Nanti kita turun di halte depan ya. Yeay, aku udah lapar nih. Semoga Danang punya makanan di rumahnya. Bol. Hai teman pintar. Dari cerita Pipo. Ya, baik anak-anak semua. Sudah ya. Bagaimana? Seru tidak video yang sudah Ibu tampilkan? Seru, Bu. Ada siapa di situ? Ada siapa saja tokoh yang ada di video tersebut? Bol. Ada Bol. Terus ada siapa lagi? Pipo. Betul. Satu lagi siapa? Luna. Ada Lula. Nah, dari tayangan video yang kalian simak, coba Ibu mau tanya nih, kira-kira apa sih hak dan kewajiban itu? Jawab. Coba Ibu tanya Ibu Emi, bisa jawab tidak apa ya hak itu? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima, Bu Guru. Betul sekali. Nah, untuk kewajiban, kira-kira Bu Ria apa ya kewajiban itu? Sesuatu yang harus kita lakukan, Bu. Pintar, berarti semuanya menyimak ya. Nah, anak-anak selain pertanyaan tadi, Ibu ada lagi pertanyaan tentang apa saja kewajiban kewajiban sebagai masyarakat yang kalian simak dari video tadi. Coba, Bu Dian, apa ya? Oh iya, Bu. Menaati peraturan di masyarakat, Bu. Betul sekali. Apalagi Bu Arumi, ayo. Bu Arumi. Selalu menjaga lingkungan. Selalu menjaga lingkungan, betul, baik. Nah,
kita melaksanakan kewajiban pasti ada manfaatnya. Kira-kira manfaatnya apa ya bagi kita? Coba ada yang bisa jawab gak ya? Apa manfaat yang kita peroleh dari kita melaksanakan kita? Lingkungan menjadi tertib, Bu Guru. Betul, hidup menjadi tertib, tentram, ya, terjalin hubungan silaturahmi yang baik, betul? Ya, menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama dan juga lingkungan menjadi bersih. Nah, anak-anak baik. Untuk itu sekarang Ibu mempunyai permainan. Ada yang mau bermain tidak? Ya, Bu. Aku mau. Ada yang tahu word wall? Sudah pernah bermain word wall? Kita bermain word wall ya. Belum tahu, Bu Guru. Belum tahu, Bu. Kayak gimana, Ibu? Baik, nanti Ibu tunjukkan. Tunggu ya. Ibu, aku izin ya, mau ke belakang dulu, Bu. Ya, silahkan. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Ya, baik, sudah terlihat ya. Kita mulai ya gamenya ya. Game ini adalah menentukan hak kewajiban dari gambar yang ditampilkan. Ya, pertanyaan pertama. Nah, kira-kira kewajiban apa dari seorang gambar yang telah ditampilkan? Coba A, B, C, atau D? C, Bu. C. Ibu, C. Betul ya. Betul. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Nah, kira-kira ini gambar siapa ya? Gambar guru. Guru. Gambarnya Bu Maria. Coba yang mana kewajibannya kira-kira? B. Yang B, Bu. Tuh, coba betul kita ya? Betul. Lanjut ya ke pertanyaan yang ketiga. Baik, kira-kira ini apa ya? Yang B, Bu. Coba ya, kita coba yang B. Betul tidak ya? Wah, betul. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh, ada bonus round-nya loh. Ya, kita pilih. Mau pilih yang mana nih bonus round-nya? Ini, kita dapat poin 100. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan keempat. Kita buka ya. Nah, kalau ini apa nih? Kira-kira pasangannya yang mana ya? B. Memberikan kesaksian kepastian. Betul enggak ya? Wah, betul. Lanjut ya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kelima. Nah, kalau ini apa nih? A. Iya. Oke, baik. Oke, selesai ya. Nah, itulah game yang sudah Ibu berikan kepada kalian tentang mencocokkan hak dan kewajiban dari berbagai profesi. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan kelompok. Hari ini kelompok dibagi 5 kelompok, yaitu satu kelompok yang terdiri dari 5 orang. Silakan dibagikan ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, baik ya, Bu. Ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Ya, LKPD-nya berupa, sebentar, Ibu share dulu LKPD-nya.
Oh iya, sebentar. Sebelum LKPD ada yang Ibu akan tayangkan dulu ya. Berupa PowerPoint. Tunggu sebentar. Oke, baik. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Sudah, baik. Ibu akan menjelaskan kembali, menekankan kembali tentang hak dan kewajiban, dan juga tentang cara membuat komik. Baik anak-anak, ini adalah PowerPoint tentang hak dan kewajiban. Kita lihat di sini, tadi kalian sudah menonton video tentang hak dan kewajiban. Jadi hak itu adalah hak sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunanya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jenis-jenis hak sebagai warga masyarakat, yang pertama menikmati lingkungan yang bersih, hidup tenang dan damai, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mendapatkan perlindungan hukum, bebas memilih, memeluk menjalankan agama, pendapat dan berorganisasi. Lalu selain itu, hak dan kewajiban itu harus seimbang ya. Tidak boleh kita mendahulukan hak terus tanpa kita menjalankan kewajiban kita. Nah, apa sih kewajiban itu? Ya, tadi sudah kita tonton. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Lalu bentuk kewajiban sebagai masyarakat diantaranya adalah mematuhi aturan, norma yang berlaku, lalu menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat, lalu menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Nah, inilah adalah salah satu gambar cara kita melakukan kewajiban kita, yaitu membersihkan lingkungan ya, lalu mentaati peraturan lalu lintas ya, dan juga saling bertegur sapa dengan tetangga, berinteraksi dengan tetangga dengan baik. Baik, selanjutnya ke materi selanjutnya itu tadi ya tentang komik. Nanti di tugas kalian membuat komik bertema tentang pelaksanaan hak dan kewajiban. Jadi Ibu akan menjelaskan dulu apa itu komik ya. Pasti kalian sudah tahu ya. Ada yang sudah pernah baca komik belum? Halo? Sudah, Bu? Sudah ya? Sudah, Bu. Pasti senang ya. Udah, Bu. Sekali gambar-gambar yang tersedia di dalam sebuah komik ya. Pasti seru sekali. Ya, baik. Ibu akan menjelaskan dulu tentang komik ya. Apa sih itu komik? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Nah, biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Nah, teks dalam komik itu berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi dalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Dan teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Nah, yang perlu kita garis bawahi hal penting nih dalam sebuah komik, yaitu menemukan sebuah konsep dulu atau tema dan isu yang menarik. Lalu membuat karakter atau watak tokoh yang ada dalam cerita. Yang ketiga, menentukan style dan buatlah beberapa draft dasar komik. Lalu buatlah ceritanya setelah tema dan kerangka kasar terbuat, kemudian dijabarkan menjadi sebuah cerita. Lalu menuangkan dalam gambar kronologi. Nah, ini adalah ciri-ciri komik nih. Ciri-ciri komik yang pertama adalah proporsional. Apa sih proporsional? Proporsional adalah komik dibuat seimbang dan sesuai proporsi masing-masing. Yang kedua, bahasa yang digunakan singkat, padat, dan jelas. Nggak boleh kebanyakan narasi ya. Nah, yang ketiga bersifat kepahlawanan. Setelah membaca cerita dalam komik, biasanya pembaca terdorong mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Nah, yang keempat adalah menggambar watak, ya, disajikan secara sederhana dan jelas, biasanya melalui percakapan antar tokoh. Dan yang kelima bersifat humor, atau cerita dalam komik biasanya bersifat humor karena bertujuan untuk menghibur pembaca.
Nah, ini adalah jenis-jenis komik nih. Ada komik strip, komik buku, komik humor ya. Kalau komik strip itu terdiri atas 3 sampai 5 panel tiap halaman. Panel apa sih, Bu? Panel itu seperti kan kalau di komik ada garis-garis gitu ya, seperti kolom per kolom gitu. Nanti kita belajar. Nah, yang kedua komik buku. Komik buku berbentuk buku yang menyajikan cerita panjang dan utuh. Lalu ada komik humor yang berisi cerita lucu dan jenaka. Nah, ini ada yang paling penting nih, langkah-langkah membuat komik ya. Yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya apa saja? Ada kertas, ada pensil, penghapus, spidol, dan pewarna. Kalian sudah menyiapkan ya alat dan bahannya ya, sudah ya? Iya, Bu. Sudah, baik. Yang kedua adalah menentukan tema. Tadi kita sudah menentukan temanya. Apa temanya? Yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban. Boleh di rumah, boleh di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Yang ketiga adalah membuat panel pada kertas. Nanti Ibu sediakan panel pada kertasnya. Sudah Ibu sediakan, nanti kalian tinggal menggambarnya. Menggambar sketsa. Nah, yang keempat nih, membuat sketsa gambar. Menggunakan, jangan lupa menggunakan pensil, kemudian ditebalkan dengan spidol. Lalu yang kelima, membuat teks percakapan. Ya, harus sesuai dengan tema dan harus sesuai dengan gambar. Jadi percakapannya harus sesuai dengan temanya dan gambarnya. Ya, ada balon-balon kata. Nah, yang terakhir adalah finishing, yaitu pewarnaan. Ya. Oke, baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Alhamdulillah ya, semuanya mengerti. Baik, sekarang kita tonton video cara membuat komik nih. Kita tonton nih supaya pada bisa nih semuanya nih ya. Hai, jumpa lagi di channel Datu Handmade. Di video kali ini kita akan membuat komik sederhana lagi dengan tema menjaga udaraku bersih. Nah, seperti apa pembuatannya? Simak videonya. Dan selalu aku ingatkan untuk Ya baik, ini adalah panel nih. Ini yang disebut panel. Nah, dia membuat 4 panel pada kertasnya. Jadi nanti di panel-panel tersebut itu kita buat sketsa gambar. Nah, membuat sketsa gambar. Pensil. Apabila sudah yakin dengan sketsa yang kita buat, baru deh kita perjelas menggunakan spidol. Gambar bisa kalian warnai, bisa juga hanya dengan satu warna saja. Itu pilihan ya, suka-suka kalian lah pokoknya. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Nah, tuh dia membuat balon-balon kata. Nah, nanti kalian tulis teks dialognya pada balon kata tersebut. Ya, tentunya harus sesuai dengan tema yang sudah dipilih. Oke, baik. Ilustrasi Lanjut. gambar kedua, si ayah mengajak anaknya Nah, untuk jadi alur ceritanya harus jelas dari panel pertama, panel kedua, sampai panel keempat. Alur ceritanya harus jelas. Nah, nanti kalian membuat alur cerita dulu sebelum membuat sketsa gambar. Oke. Sudah ya, kita lanjutkan. Hai. Nah, ini adalah LKPD nih yang harus kalian kerjakan. Nah, silahkan kalian kerjakan ya. Sudah Ibu bagikan ya LKPD-nya ya. Iya, Bu. Ya, jangan lupa dibaca petunjuk mengerjakannya. Nah, dari soal 1 sampai 5 ini kalian boleh berdiskusi dengan kelompok kalian. Nah, untuk tugas membuat komiknya, yaitu kalian yang pertama membuat alur cerita dulu dari panel pertama sampai panel keempat. Alur ceritanya apa, dialognya apa ya. Tadi kita sudah menentukan tema ya, yaitu temanya apa? Iya, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Ibu boleh gak di sekolah? Boleh. Ibu boleh gak misalnya menceritakan tentang di rumah? Boleh. Di warga masyarakat pun boleh. Silahkan. Ya, jadi nanti kalian membuat alur ceritanya dulu. Lalu yang kedua baru membuat sketsa pada pada judul komik yang ini nih, yang terakhir.
Siap semuanya? Siap. Mulai ya, Siap. Bu. Oke. Ya, Bu Guru. Oke, baik. Bagaimana? Ada yang kesulitan? Aku nggak bisa gambar, Ibu. Gambarnya nggak Kalian mirip. bagi Apa ya? tugas dong, bagi tugas siapa yang kira-kira bisa membuat alur ceritanya ya. Nanti yang bisa menggambar sketsanya, lalu nanti ada yang bisa mewarnai, yang pinter mewarnai gradasi itu lebih bagus lagi. Ya, coba. Iya, Ayo. Bu. Ibu akan berkeliling. Kalau ada yang kesulitan, silakan kalian tanyakan ya. Oke. Kelompok 1, Bu Emi, ada yang kesulitan? Suaranya nggak ada, Bu Emi. Sudah selesai, Bu Guru. Hebat sekali. Oke, baik. Kita tunggu kelompok yang lain dulu ya. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah selesai semuanya? Ibu beri waktu ya. Oh ya, Ibu tadi lupa menyebutkan waktunya. Ibu memberikan waktu untuk pembuatan komik ini sekitar 30 menit tadi ya. Nah, yang belum selesai segera diselesaikan. Sebentar lagi waktunya selesai. Ya, baik. Sudah selesai semuanya? Waktunya sudah selesai. Sudah. Oke, Sudah, nah, Bu. coba kalian salah satu kelompok ke depan untuk menceritakan apa hasil dari komik yang kalian telah buat. Ya, baik. Kelompok 2, Bu Sri, silakan menceritakan. Bu, komik aku tentang anak yang berangkat sekolah, Bu. Boleh. Yuk. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Nah, alhamdulillah kegiatan kita untuk membuat komik telah selesai dilaksanakan. Nah, untuk selanjutnya adalah tunggu. Nah, tadi sudah dipresentasikan ya, kelompok 2 sudah baik presentasinya dan alur ceritanya sudah baik, gambarnya pun sangat menarik sekali. Nah, sekarang dalam pembelajaran hari ini bagaimana pesan dan kesannya nih selama pembelajaran membuat membuat komik ini? Coba. Pesan dan pesannya apa? Pak Kuncoro? Iya, Bu. Kesannya apa? ya Membuat komik. Apakah ada kesulitan? tidak, Bu. Saya senang Bu malah bisa membuat komik sekarang, Bu. Wih, hebat. Terima kasih Pak Kuncoro. Lalu Bu Ria, apa kesulitannya atau pesan dan kesannya dalam membuat komik? Saya jadi bisa belajar ini, Bu, apa namanya, mewarnai. Wah, hebat ya. Jadi bisa Gradasi mewarnai itu, ya. Bu. Senang deh, Bu. Baik semuanya, terima kasih. Nah, sekarang kegiatan selanjutnya adalah mengerjakan soal evaluasi melalui Google Classroom. Semuanya sudah sudah menyiapkan smartphone-nya sudah siap? Sudah ya? Nah, sekarang Ibu buka link Google Waktunya dipercepat ya. Kenapa, Bu? Waktu. Ya. Oh iya, baik. Ibu sudah mengirimkan melalui WA Group ya link Google Classroom-nya. Silakan diakses dan dikerjakan dengan baik. Ya, Bu Guru. Nah, dikerjakan masing-masing. Oke. Jika sudah langsung disubmit dan dikirim. Ya.
Ya, baik, sudah selesai semuanya, semuanya sudah mengirimkan, sudah disubmit semuanya? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Nah, baik. Sekarang alhamdulillah proses pembelajaran hari ini kita sudah selesai dilaksanakan. Jadi kita tadi sudah membahas tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat, dan kita juga sudah belajar tentang cara membuat komik. Coba kita refleksikan lagi ya, apa itu hak dan kewajiban? Silahkan, Bu Lian. Hak itu yang kita lakukan, Bu, sehari-hari. Kalau kewajiban itu yang harus kita yang harus kita lakukan juga, Ibu. Seperti itu, Bu. Ya, jadi hak itu yang harus kita kalau kewajiban itu yang harus kita lakukan, namun hak itu adalah sesuatu yang kita miliki sejak lahir ya. Jadi kita dapat contoh dari hak dan kewajiban sebagai siswa apa? Coba Bu siapa ya? Bu Ita deh. Yuk. Kalau sebagai siswa, kewajiban saya menghormati Bu Guru. Betul. Terus kalau hak saya boleh istirahat ya Bu Guru. Boleh, bisa. Itu juga hak. Oh iya. Betul. Baik, terima kasih. Lalu, apa manfaat dari kita melaksanakan kewajiban kita tadi? Manfaatnya apa ya? Salah satunya silahkan dijawab. Bu, siapa yang mau menjawab nih? Ya, baik nih, Ibu. Ya, betul. Jadi manfaatnya adalah hidup menjadi tentram, ya. Terjadilah hubungan silaturahmi yang baik, ya, dan masih banyak lagi. Baik, anak-anak, hari ini kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Nah, untuk besok silahkan nanti kalian di rumah baca cerpen yang ada di rumah. Misalnya boleh dari internet, boleh cari cerpen, dan juga boleh misalnya punya buku tentang cerpen, boleh, silahkan. Nah, besok kita akan membahas masih tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Tadi sudah ya sama Bu Lian ya. Sekarang Ibu ingin Bu Sri untuk memimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum pulang mari kita baca doa ya. Baca doa dimulai. Selesai. Ucapkan salam ke Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri udah memimpin doa hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa bersyukur ya. Nah, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak atas kerjasamanya. Ya, baik. Waktunya jangan lama-lama ya, ini 37 menit. Iya Pak. Ya, sekitar 30 saja ya. Kurang sedikit, lebih ya sedikit aja gitu. Ya. Enggak Bu Sutriasih. Oke, baik Matur nuwun Makmul. Terima kasih Bu Maria, tepuk tangan untuk Bu Maria. Terima kasih Bu. Gimana rasanya Bu? Aduh, grogi Bu, biasa ngajar di depan kelas, ini depan dosen dan guru-guru. Padahal biasa ngajar biasa aja ya Bu ya. Ya. Tapi ketika di sini grogi. Grogi Bu, jadi yang sudah di latihan tuh jadi buyar. Bahkan yang mungkin sudah dirancang itu kadang ada yang terlupa, itu biasa. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi untuk berkaitan dengan kegiatan hal-hal apa yang mungkin sudah dirancang menghindari grogi ini, mungkin Bapak Ibu perlu membuat semacam time schedule gitu ya. Jadi nanti setelah ini saya mau ini itu ada semacam garis besarnya. Apalagi kalau Bapak Ibu di sini dalam proses daring itu kan time schedule-nya ditulis di kertas,
terus Sudah, nanti Bu. di anu. Sudah Bu saya, tapi Jadi tetap maksudnya aja ada yang kelupa. ya kalau daring itu kan kita punya kesempatan untuk nyontek ya. Iya betul. Jadi ada masalah. Beda ketika kita ngajar di depan kelas itu kan kita harus action di depan kelas, harus menunjukkan ini. Oke, tapi secara keseluruhan sudah bagus untuk pembawaannya baik berkaitan dengan apa namanya ya, mau mengajak siswa kepada apa ya, untuk kegiatan pembelajaran yang menyenangkan begitu. Oke. Cuma di sini yang ingin saya secara keseluruhan sudah baik ya Bu ya. Yang ingin saya cermati tadi berkaitan dengan word wall tadi ya. Ibu menggunakan word wall itu di situ Ibu tadi membacakan soalnya ya. Kemudian Sebenarnya anak sih, kalau di luring saya membagikan linknya Bu, jadi anak-anak di handphone itu mengerjakannya masing-masing gitu. Oke, nah ini tadi seharusnya bisa kan dibagikan linknya juga kan? Iya sih bisa sebenarnya Bu. Di kolom chat gitu. Pura-puranya itu membagikan kolom terus anak mengerjakan. Ya tidak usah praktek terlalu lama juga enggak masalah. Itu kalau misalnya rangkaian kegiatan Ibu seperti itu daripada kalau tadi dibacakan seperti itu kan ada peran yang kurang dari word wall-nya. Padahal di situ kan harapannya word wall itu bisa membawa mengajak siswa ke aktif kegiatan sendiri gitu kan, tidak hanya sekedar Ibu membacakan kemudian mendengarkan, anak mendengarkan hanya dijawab serampak, jawab secara klasikal itu kan nanti kan kita tidak tahu siapa yang sudah menjawab, siapa yang dari tadi hanya diam saja. Oh barangkali tadi Pak Kuncoro nggak ikut menjawab terus, itu misalnya. Iya Bu. Hanya mengikuti yang lain mendengarkan gitu kan, itu mungkin yang perlu diperhatikan nanti Iya baik. Kemudian tadi berkaitan dengan di bagian ini ya. Ceramah menerangkan tentang komik tadi Ibu. Iya. Oke. Itu jadi untuk materinya, penanaman materinya Ibu menggunakan ceramah itu ya. Jadi komik adalah ini, ciri-ciri komik itu ini begitu ya. Iya. Oke. Mungkin sedikit masukan ya Bu ya. Ya. Sedikit masukan. Supaya itu menunjukkan aktivitas siswa. Ya. Jadi bisa saja Ibu bawa komik. Ibu bawa contoh komik. Contoh komiknya ada beberapa atau mungkin difotokopi atau digandakan, di print bagaimana Ibu komik menggunakan komik digital atau hanya mungkin komik digital ditayangkan saja atau mungkin bawa komik sesungguhnya. Kemudian anak diminta ada kegiatan anak dahulu. Jadi setelah itu anak akan menemukan. Jadi menurut pengamatan kalian komik itu apa sih? Gitu. Ada aktivitas anak terlebih dahulu. Kemudian ciri-cirinya komik itu bagaimana? Nah, setelah anak selesai melakukan aktivitas itu, Ibu baru memberikan penguatan. Jadi seperti yang kalian tadi sudah sampaikan, ternyata betul ya komik itu adalah ini. Ciri-ciri komik, apa yang harus ada di dalam komik adalah ini. Tadi sudah betul ya disampaikan oleh siapa begitu. Di situ ada proses interaksi yang lebih aktif. Ya. Komunikasinya kan lebih berjalan multi arah daripada guru sekedar menerangkan menerangkan begitu kan. Jadi anak menemukan sendiri dahulu. Jadi di belakang kemudian bu guru menerangkan memberikan penguatan. Setelah itu baru yuk anak-anak sekarang kita buat komik seperti yang tadi sudah Ibu berikan contohnya. Nah, itu anak baru diajak ke proses itu. Iya betul. Terima kasih Bu atas masukannya. Itu mungkin untuk masukannya. Kemudian tadi presentasinya juga bagus, ada penguatan dari guru. Mungkin itu saja sudah secara umum sudah bagus. Mungkin itu saja masukannya. Terima kasih Ibu. Oke. Terima kasih Pak Mul. Ya. Baik, dari saya untuk tujuan lebih baik menurut saya itu ditayangkan di PPT ya. Tujuannya pembelajaran hari ini biar siswa
lebih mengerti. Cuma tujuan pembelajaran di RPP, Sebenarnya ada sih Pak di PPT, cuma nama saya tidak ditayangkan. di RPP dengan yang untuk siswa itu ya tidak perlu sama gitu ya. Dengan melalui pembelajaran PBL gitu kan enggak, untuk siswa kan enggak perlu tahu PBL tahu, gitu. Oh iya, baik Pak. Ya tujuannya apa mau belajar hari ini gitu. Ya. Berikutnya ya, ini kan peer teaching, rekan-rekan sejawat ini dipandang atau dianggap sebagai peserta didik. Ya, jadi manggilnya jangan Bu ya, jangan Pak, ya, panggil namanya gitu. Ya, Nggak enak Pak. Izin manggil namanya nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Berasa ini. Langsung nama, sudah diizinkan ini peer teaching, nggak kualat gitu. Baik. Ya. Baik Pak. Ini tekanannya di PPKN-nya atau yang tadi yang bahasa Indonesia komik tadi? PPKN Pak. Tadi kalau terkait materi ya, supaya peserta didik itu juga punya pendapat ya. Tadi untuk kalau komik seperti yang sampaikan Bu Sutriase ya, misalnya Ibu membawa beberapa contoh, kemudian biar punya persepsi apa itu komik gitu. Baru setelah itu baru dikuatkan ya, dipastikan apa itu komik, kemudian dikuatkan gitu. Demikian juga yang tadi hak dan kewajiban tadi. Ya. Jadi kalau menampilkan gambar, beberapa gambar tadi ya, terus Ibu menyampaikan ini dari gambar ini kewajiban yang sedang ditayangkan di gambar itu kewajiban ini kewajiban. Bagaimana kalau dibalik ya, dibalik. Nah, biar dibalik maksudnya gini, di tayangan gambar peserta didik diminta berpendapat kira-kira kewajiban apa ini gitu, biar juga peserta didik juga punya pendapat gitu. Ya mungkin bisa saja tidak persis yang Ibu sampaikan gitu. Bisa saja anak punya pendapat lain, persepsi yang lain juga betul mungkin. Ya. Sehingga memungkinkan ada variasi jawaban gitu. Siap, saya kira itu dari saya ya, secara umum saat ini sudah baik ya. Baik, terima kasih Pak Mulyono atas masukannya. Ya. Cukup saya kira dari saya. Ya baik, terima kasih. Alhamdulillah Pak, Ibu sudah selesai. Ya baik, Bu Maria, cukup. Nah, dilanjutkan